kita menganggap kita lebih hebat daripada nasabah. Nasabah itu seolah butuh kita. Salah. Nah, aku sama nasabah sampai detik ini masih kayak teman. Kenapa? Kadang-kadang mereka, Pak Idon, istri saya nggak mau disuntik Pak Idon. Serius. Coba deh Pak Idon telepon istri saya supaya dia mau disuntik. Aku telepon istrinya. Maksudnya disuntik apa nih? Suntik, sakit istrinya. Sakit. Saking dekatnya aku sama nasabah itu. Sampai kayak begitu. Suami istri, gitu kan. Mereka bertengkar nih sama istri. Nanti suaminya ngadu sama aku, istrinya ngadu sama aku. Udah Pak Idon datang sini, Pak Idon tolong ini. Sampai begitu loh nih. Itu kadang-kadang jam 11 malam. Kita dituntut besok lagi, kita harus datang pagi. Iya. Nah, aku sama nasabah tuh no limit. Ketemu seperti itu. Wah, jangan-jangan Idon ada bayaran. Silakan tanya sama nasabah. Karena nasabah itu setelah kita lepas menjadi teman kita, itu berarti kita tidak pernah memeras nasabah. Sampai begitu. Nah, kemudian lagi ada nasabah yang unik. Pak Idon, bagaimana Pak Idon lihat anak saya? Anaknya tuh tamatan S2. Saya mau taruh anak saya itu nggak mau jadi manajer. Saya jadikan dia itu ngepel dulu pabrik. Jadi anaknya itu selama 3 bulan tuh ngepel pabrik. Lalu Pak Idon bagaimana? Harus begitu Pak, bilang gitu kan. Kenapa? Dia harus belajar dari bawah bagaimana merasakan level bawah itu sakitnya bekerja. Iya. Jadi begitu nanti perusahaan ini berkembang, dia akan tahu menaikkan gaji itu bagaimana. Sukses sekarang. Ya, alhamdulillah kan kalau kayak gitu. Memang kalau yang dimulai dari bawah itu akan lebih bertahan lama gitu loh. Karena Sukses. banyak tempaan kan, pengalaman segala macam, suka duka itu kan di level bawah tuh. Iya kan? Gitu. Itulah, aku sama nasabah begitu sampai sekarang. Masih berhubungan gitu kan. Ya. Intinya berarti jaga silaturahim Ya, kan gitu. tetap. Silaturahim dan komunikasi. Ya, Itu penting. Betul. Disitulah akhirnya kita belajar tentang wira swasta. Nah, ada lagi dari nasabah itu yang membuat aku keluar juga. Ada lagi dari nasabah, dia bilang, Pak Idon, lebih baik Pak Idon keluar karena saya lihat potensi Pak Idon lebih bagus di luar. Di luar dalam arti berwira swasta. Wira swasta. Dan Pak Idon tolong ganti tanda tangannya. Aku ganti tanda tanganku. Sarannya dia. Chinese kan dia percaya dengan Oh iya. seperti itu kan. Ada feng shui segala macam tuh. Dulu kan aku belum benar kenal namanya akidah itu belum ya. Aku baru dalamin yang namanya Islam ini 2008. Benar-benar, tapi dari 2005 sudah aku udah belajar. Aku punya Habib lah, aku belajar 2005. Nah, ganti tantangan. Nah, kayak gitu aja tantangan yang sekarang ini aku lakukan ya kayak gitu. Nah, belajar sama dia, atau nih beliau masih hidup atau enggak, itu udah kayak temen. Lunas pinjamannya, sekian miliar loh, sekian puluh miliar, lunas. Malah mungkin udah berdiri dengan kekuatan sendiri Bisa sekarang gitu. Lunas. Itu harus dijaga sih emang silaturahim itu. Ya, belajar sama dia. Selepas dari bank aku juga ternyata nggak gampang nih. 2 tahun itu belajar tentang wira swasta itu nggak gampang. 2 tahun. Karena kan kalau orang kan mau pensiun itu punya persiapan dulu. Iya. Kalau aku nggak punya persiapan. Makanya kan ada MPP, masa persiapan pensiun. Aku nggak ada persiapan. Karena lillahi ta'ala memang aku mau hijrah. Jadi nggak ada persiapan. Berhenti aja. Berhenti. Kalau MPP kan berarti memang sudah ada prosesnya kan, bahwa tanggal sekian, tahun sekian pensiun. Makanya udah 1 tahun sebelumnya biasanya tuh MPP. Aku nggak ada karena saat itu aku merasakan bekerja itu tidak nyaman lagi. Banyak hal lah yang salah satunya yang aku membuat hatiku sakit, sedih adalah apabila seorang nasabah itu tidak mampu membayar, ya kan? Itu kan ada denda, penalti. Orang kan udah sulit membayar, tetapi dikenakan lagi penalti, ya kan? Nah itu hatiku udah nggak bisa lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya aku lanjutin juga, aku bertolak belakang dengan hatiku. Yaudah, lebih baik aku resign.
Kita kan bekerja itu di mana kita nyaman, disitulah kita bekerja. Iya. Masalah uang, masalah rezeki itu relatif bagimu. Sukses itu bagimu gimana? Sukses. Menurutmu bagaimana sukses? Definisi sukses. Definisi sukses. Iya, sukses itu adalah kalau kita juga bisa bikin orang sukses seperti kita. Nah, Gitu. Jadi- Jadi jangan hanya diri kita aja yang sukses. Ya. Gitu. Kalau bisa orang di sekeliling kita sukses juga. Ya. Kalaupun bisa lebih, ya kan gitu. Betul. Sukses. Jadi kadang kalau orang kan melihat gini, sukses itu, wah lu punya rumah mewah, mobil bagus, materi. materi, kebanyakan materi. Sasarannya materi. Ya. Memang kita nggak lupa bahwa memang kita juga perlu materi. Gitu. Cuma kan rasanya sih yang bagus itu sih yang serba cukup aja. Cukup rumah. Ya, cukup rumah, Cukup mobil 4 gitu kan. Serba cukup, jangan berlebihan. Gitu. Iya. Lebih berat badan maksudnya. Gitu. Nah itu yang kadang orang begitu dia makmur nggak jaga badan melar, kan begitu kan. Nah, itu kadang-kadang tandanya suka begitu. Tadinya kurus kok gemuk, oh ya udah sejahtera, semua ada kan begitu. Iya. Kesuksesan itu dilihat dari materi dan perut. Ya. Semakin dia buncit biasanya dibilang sukses. Iya kan. Bos nih bos. Bos gede, panggil, bos mana bos kan begitu kan. Yang penting mah sebenarnya sehat. Iya. Itu sehat yang utama. Apalagi dengan sekarang ini COVID ya. Wah itu memang benar-benar nggak ada nilainya lah udah. Iya, Kalau soal sehat. itu sih. Ya. Kalau aku sih melihat sukses itu adalah kenyamanan hatimu di mana. Iya. Nyamanmu di mana, bekerjamu itu walaupun tidak banyak omsetnya, walaupun tidak sehebat orang lain misalnya. Iya. Tetapi kalau dirimu nyaman di situ, itulah sukses. Iya. Kemudian ditambah lagi, dirimu tuh berpengaruh kepada orang lain. Iya. Orang lain itu melebihi suksesmu. Jadi mengantarkan dia Iya, menjadi orang hebat. Apalagi kan kalau misalkan diri kita ini bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Kadang kan orang berpikir, lu ngapain sih urusin yang itu, ngurusin yang ini? Ya kan kadang mereka nggak tahu gitu loh. Jangan berpikir, oh bantu ngurus itu, oh ada uangnya sih. Oh kadang kebanyakan juga, iya terima kasih, ya sudah. Emang begitu kan nggak dilihat dari materi.